Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadatul Jana, mahasiswa aktif THP FPIK UB. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan nugget ikan dan stik tulang ikan yang berbahan dasar ikan kembung perempuan. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas praktik kerja magang di mana yang tidak bisa saya laksanakan karena terhalang oleh COVID-19. Pada penasaran kan dengan proses pembuatannya? Yuk ikuti videonya. Tahap pertama yaitu menyayangi ikan kembung dengan menggunakan air mengalir. Pada tahap ini dilakukan membersihkan insang, isi perut dan sisik pada ikan guna meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme. Tahap kedua adalah filleting. Pada tahap ini dilakukan agar daging dan tulang dapat terpisah. Pada proses pembuatan nugget ikan hanya menggunakan daging ikan saja. Tahap ketiga yaitu proses penggilingan daging ikan dengan menggunakan alat blender. Penggilingan daging ikan dilakukan dengan menambahkan es batu seberat 30 gram yang bertujuan untuk mencegah terjadinya denaturasi protein aktomyosin oleh panas akibat gesekan-gesekan yang ditimbulkan pada saat penggilingan, sehingga kesegaran ikan dapat terjaga dengan baik. Dalam penggilingan daging ikan dilakukan pengadukan agar daging dapat halus secara merata. Setelah daging ikan di blender sampai halus, kemudian ditempatkan pada tupperware, lalu ke tahap selanjutnya. Tahap keempat yaitu penimbangan dengan menggunakan timbangan digital. Caranya tekan on atau off, lalu tempatkan alas timbangan ke atas timbangan dan tekan 0 agar 0. Setelah itu dilakukan penimbangan daging ikan dan bahan-bahan yang digunakan. Daging ikan yang digunakan yaitu 200 gram, susu skim 14 gram, tepung terigu 120 gram, tepung tapioka 40 gram, bawang putih halus 12 gram, garam 4 gram, gula 6 gram, lada 4 gram, dan es batu 30 gram. Tahap kelima yaitu proses pencampuran bahan tambahan seperti bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang putih halus 12 gram, telur 2 butir, garam 4 gram, lada 4 gram, dan air 10 ml. Penambahan bawang putih ini berfungsi sebagai pemberi rasa sedap. Lalu, lada yang digunakan berfungsi untuk memberikan rasa dan aroma khas lada. Garam dapat berfungsi penambah cita rasa asin. Telur berfungsi sebagai bahan pengikat yang dapat menyatukan adonan. Sedangkan air berfungsi sebagai pelarut bumbu-bumbu yang digunakan pada proses pembuatan nugget. Setelah itu, dilakukan pengadukan agar bahan-bahan dapat tercampur secara merata. Setelah bahan tercampur, kemudian ditambahkan dengan daging ikan yang telah halus seberat 200 gram dan diaduk secara merata. Kemudian dilakukan penambahan bahan pengisi yang terdiri dari tepung terigu 120 gram, tepung tapioka 40 gram, susu skim 14 gram, dan minyak goreng 10 ml. Penambahan tepung terigu berfungsi sebagai bahan pengisi, pelapis, dan pembentuk tekstur. Penambahan tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengikat. Dan penambahan susu skim berfungsi sebagai bahan pengikat dan sebagai bahan penambah nilai gizi nugget.
Setelah itu dilakukan pengadukan agar dapat tercampur secara merata dan adonan sampai terbentuk seperti pasta. Tahap selanjutnya yaitu pencetakan adonan pada loyang. Pencetakan ini dilakukan dengan cara melapisi loyang dengan minyak terlebih dahulu sebanyak 10 ml, kemudian diratakan. Tujuan dari penambahan minyak yaitu agar adonan tidak menempel atau lengket pada loyang setelah proses pengukusan. Tahap selanjutnya yaitu proses pengukusan. Proses pengukusan berlangsung selama 20-30 menit. Selanjutnya pembuatan butter mix. Bahan-bahan yang digunakan yaitu tepung terigu 100 gram, telur 1 butir yang hanya diambil putih telurnya saja, lada 1 gram, dan air 30 ml. Fungsi dari tepung terigu yaitu sebagai bahan pengikat, pelapis, dan pembentuk tekstur pada nugget. Lalu putih telur dapat berfungsi sebagai bahan pengikat, lada berfungsi sebagai pemberi rasa dan aroma khas lada, dan air berfungsi sebagai bahan pelarut agar adonan dapat tercampur secara merata. Setelah 30 menit dikukus, adonan nugget diangkat dan didiamkan selama 15 menit, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan. Setelah adonan dibentuk kotak persegi panjang atau sesuai selera, kemudian dilakukan pencelupan pada butter mix yang bertujuan untuk merekatkan nugget dengan tepung panir dan untuk menambah cita rasa dari nugget ikan. Tahap selanjutnya yaitu pelapisan dengan tepung panir yang berfungsi untuk melapisi permukaan nugget secara merata, menambah berat produk, membentuk tekstur yang lebih renyah, dan meningkatkan mutu, aroma, dan warna. Selanjutnya yaitu proses penggorengan nugget dengan menggunakan metode deep frying. Pertama, menyiapkan minyak terlebih dahulu, kemudian dipanaskan selama 2 menit. Setelah itu, nugget dimasukkan ke dalam minyak panas dan dilakukan penggorengan dengan metode deep frying. Metode deep frying dapat membuat nugget matang secara sempurna karena metode ini nugget terendam secara keseluruhan yang mengakibatkan pengeluaran dan penguapan air dalam bahan akan lebih cepat dan nugget menjadi kering dan renyah. Waktu penggorengan yaitu kurang lebih 3 menit hingga warna nugget menjadi kuning kecoklatan. Tahap yang terakhir yaitu penirisan nugget. Penirisan ini bertujuan agar dapat mengurangi kandungan minyak pada nugget. Setelah itu, nugget disajikan dan dilakukan penilaian organoleptik pada 30 panelis. Proses pembuatan stik tulang ikan kembung.
Tahap pertama yaitu menyayangi ikan dengan menggunakan air mengalir. Tahap ini membersihkan insang, isi perut, dan sisik ikan untuk meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme. Tahap selanjutnya yaitu pemfiletan daging ikan. Pada tahap ini dilakukan agar daging dan tulang ikan dapat terpisah. Setelah proses fileting, kemudian dilakukan pembersihan daging pada tulang ikan. Karena pada proses pembuatan stik tulang ikan, bahan utama yang digunakan adalah tulang ikan gembung. Tahap selanjutnya yaitu pelunakan tulang ikan dengan menggunakan larutan jeruk nipis sebanyak 100 ml. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk melunakkan tulang ikan sehingga mudah dalam proses penggilingan. Selain itu, larutan jeruk nipis juga berfungsi sebagai penghilang bau amis pada tulang ikan. Selanjutnya yaitu proses penggilingan tulang ikan dengan menggunakan alat blender. Penggilingan tulang ikan dilakukan dengan menambahkan es berat 30 gram yang bertujuan untuk mencegah denaturasi protein oleh panas akibat gesekan-gesekan yang ditimbulkan pada saat penggilingan. Selain itu, bertujuan untuk menjaga suhu tulang ikan agar tetap rendah. Setelah tulang ikan halus, kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital. Caranya yaitu tekan on atau off, lalu tempatkan alas timbangan ke atas timbangan dan tekan 0 agar 0. Setelah itu dilakukan penimbangan tulang ikan dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan stik tulang ikan. Tulang ikan ditimbang seberat 100 gram, tepung terigu 150 gram, tepung tapioka 10 gram, garam 5 gram, margarin 50 gram, bawang putih halus 10 gram, bawang merah halus 10 gram, dan baking powder 0,5 gram. Setelah proses penimbangan, kemudian ke tahap pembuatan adonan bahan tambahan yang terdiri dari tepung terigu 150 gram, tepung tapioka 10 gram, garam 5 gram, margarin 50 gram, baking powder 0,5 gram, daun jeruk purut 5 lembar dan yang sudah dipotong-potong, bawang putih halus 10 gram, bawang merah halus 10 gram, telur 1 butir, dan air 20 ml. Penambahan tepung terigu berfungsi sebagai bahan pengisi, pelapis, dan pembentuk tekstur. Penambahan garam pemberi rasa asin. Baking powder dapat meningkatkan volume dan meringankan tekstur produk. Daun jeruk dapat menambah aroma, cita rasa, dan antibakteri. Telur sebagai pengikat adonan, bawang putih dan bawang merah sebagai pemberi rasa sedap, antibakteri, atau pengawet. Air berfungsi sebagai pelarut bahan adonan. Penambahan tepung tapioka sebagai bahan pengikat, margarin sebagai pemberi tekstur empuk dan lembut karena terdapat kandungan lemak. Selanjutnya, adonan dicampur merata hingga tekstur adonan menjadi kalis. Adonan yang sudah kalis kemudian dilakukan pecetakan adonan dengan menggunakan alat pecetak mie. Pertama, adonan yang sudah kalis dilakukan pemipihan, kemudian dimasukkan ke dalam alat pecetak untuk membentuk lembaran dengan ketebalan 0,5 cm. Setelah terbentuk lembaran, kemudian adonan stik dicetak kembali pada alat yang sama dengan bentukan yang berbeda yang menyerupai mie atau stik. Kemudian dilakukan pemotongan bentukan dengan menggunakan gunting dengan panjang kurang lebih 10-15 cm. Setelah adonan terbentuk, kemudian dilakukan penggorengan stik tulang ikan. Pertama, memanaskan minyak terlebih dahulu selama kurang lebih 2 menit. Kemudian dilakukan penggorengan. Metode penggorengan ini menggunakan metode deep frying yang dapat membuat stik tulang ikan matang secara sempurna. Metode deep frying membuat
pengeluaran dan penguapan air dalam bahan akan lebih cepat sehingga stik tulang ikan menjadi kering dan renyah. Waktu proses penggorengan kurang lebih 2-3 menit sampai produk menjadi kuning kecoklatan. Penggorengan stik tulang ikan dilakukan pengadukan yang bertujuan agar stik tidak menempel dengan yang lain dan meminimalisir terjadinya kegosongan. Kemudian jika sudah matang dilakukan penirisan. Setelah stik matang kemudian dilakukan penirisan yang bertujuan untuk mengurangi kandungan minyak pada stik tulang ikan. Kemudian disajikan ke 30 panelis untuk uji organoleptik.